Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari keberagaman budaya bangsa dari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada pembelajaran tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan 2 kegiatan yang asik dulu. Yang pertama, kita akan membaca teks tentang keberagaman suku bangsa, tarian, alat musik di Indonesia. Dan yang kedua, menentukan paragraf utama dan paragraf pendukung dalam bentuk peta pikiran. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, tahukah kalian bahwa di Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku, bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo, kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu dengan membaca teks pawai budaya berikut ini. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti buah keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju pokok. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Bentuk dan bunyinya unik. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Asep dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk dicermati. Benar kata Ibu Asep, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, anak-anak, dari bacaan pawai budaya tadi dapat kita simpulkan bahwa setiap bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan utama dan gagasan pendukung. Gagasan utama adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Kemudian, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Kalau sudah
Yuk kita cari gagasan utama dan gagasan pendukung pada tiap paragrafnya. Sebelum kita mencari gagasan utama dalam sebuah paragraf, kita harus terlebih dahulu mengetahui letak gagasan utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Ya, paragraf yang letak gagasan utamanya ada di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf yang terletak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Dan yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf yang gagasan utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Anak-anak, agar kita lebih memahami dalam mencari gagasan utama dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf, mari perhatikan contoh soal berikut ini. Gagasan utama dalam paragraf tersebut terletak pada awal kalimat, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Hal ini berarti kalimat yang lainnya merupakan gagasan pendukung. Setelah kita mengetahui gagasan utama dan gagasan pendukung, kita masukkan ke dalam bagan berikut. Nah, anak-anak, mudah kan? Sekarang, coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.